Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Sira. Kali ini aku akan membawakan story tentang apa? Oke, sebelum aku bacain story untuk kalian, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sira. Oke. Kita akan mulai dengan Hestia. Dewi Yunani rela memilih tetap perawan demi mencegah perang. Wow. Hestia lahir dari dewa Titan Kronos dan Rhea yang menjadikannya saudara perempuan dari Dewi Demeter dan Hera. Dan dewa Hades, Poseidon, dan Zeus di mitologi Yunani kuno, guys. Hestia adalah salah satu dari 12 dewa Olimpian asli dan bersumpah untuk menjaga perdamaian dunia di Olympus, guys. Ya, perdamaiannya di Olympus. Lugu dan tak macam-macam seperti dewi Olimpian lainnya. Polos ya, guys, kayak aku dulu ya, polos. Sampai sekarang kayaknya. Oke. Hestia berjanji kepada Zeus bahwa dia tidak akan pernah menikah. Wah, ada nih kayak gini ya. Mungkin ada di antara kita seperti itu ya. Karena Poseidon dan Apollo ingin menikahinya, Hestia memilih tetap perawan selamanya untuk mencegah perang antara keduanya. Wow. Zeus menghadiahi Hestia dengan lokasi pusat rumah. Ada hadiah kado nih dari Zeus untuk Hestia ya. Hadiah ini digabungkan dengan keperawanan, kemurnian, dan kepolosannya menjadikan Hestia dewi rumah, perapian, dan keluarga. Hestia dewi rumah tangga, perapian, dan keluarga. Wow, jadi Hestia kalian udah tahu ya. Mungkin aku juga jadi tahu ya, kalian juga tahu, aku tahu ya. Kita sama-sama belajar. Hestia berarti perapian atau api, guys, karena dia adalah seorang perawan murni dan polos yang telah diberi lokasi terpusat di rumah. Hestia diasosiasikan dengan api dan perapian, guys. Biasaan ya, guys, kalau baca story kayak ngantuk. Emang gitu, aku kalau baca story untuk anakku kayak ngantuk. Kenapa? Nggak tahu. Lanjut ya. Hestia akan tinggal di dalam rumah dan menjaga api agar tidak padam. Tugasnya itu jagain api ya, guys. Untuk menghormati Dewi Hestia, ada perapian umum di setiap kota yang perlu dirawat dan tidak pernah dibiarkan padam. Ketika pemukiman baru didirikan, mereka akan mengambil kayu bakar dari perapian umum dari perapian untuk membuat api di lokasi baru mereka. Sebagai penghormatan kepada Hestia, api di dalam kota tidak boleh padam, guys. Ya, sebagai dewi perapian, Hestia adalah bagian dari ritual masak dan pengorbanan. Tanggung jawabnya terhadap api dihargai dengan menerima sebagian dari makanan dan persembahan di rumah. Wah, serta seporsi anggur yang dituangkan atas namanya. Nah, ini jadi ngantuk ya. Saat masih perawan, Hestia mewujudkan pentingnya domestikasi di dalam rumah. Hestia mewakili pentingnya merawat api dan mengawasi memasak dan persembahan di dekat perapian, gitu ya. Hestia yang keledai ini, guys. Suatu malam saat Hestia tidur nih, guys, sang dewa Priapos mendekatinya dengan upaya untuk menyudahi kepolosannya. Aduh, itu berhasil ya? Aku gak tahu deh, kita baca. Saat Priapos mencoba maju, seekor keledai mulai meringkik. Dia meringkik ya. Yang membangunkan sang dewi. Hestia dapat meminta perlindungan dari dewa serta tamu dalam rumah. Ini ngantuk kalau gak habis masak aku tuh. Gak apa-apa ya. Minta perlindungan ya. Dan dewa serta tamu dalam rumah datang membantu Hestia menjaga perawanan dan kepolosannya.
Akibat raungan keledai yang membangunkan Hestia dari tidurnya, guys, keledai tidak dikorbankan saat pesta. Sebagai keledai mahkota dan diserahkan selama pesta ini. Aduh, hebat ya. Dewi yang kurang dikenal, sederhana tapi dicintai. Hestia aku juga ini Dewi aku baru dengar sih, guys, sama aku juga. Ya. Tapi mendingan kita kurang terkenal sih, guys, ya. Kalau kita terkenal kadang banyak yang sayang ya, banyak juga yang haters ya kan. Ya tergantung kalian, mental kalian harus siap sebenarnya ya. Karena Hestia suci dan terkurung di rumah, dia adalah salah satu dewi yang kurang dikenal dalam mitologi Yunani. Jadi ini aku membawakan dewi yang tidak terlalu ini ya, jadi dewi introvert ya. Yeah. Kisah-kisahnya tidak termasuk perjalanan pencarian atau pelayaran di seluruh negeri karena keterikatannya pada rumah tanpa ekspedisi yang monumental. Hestia sering dikritik sebagai dewi yang membosankan. Aku ngantuk terus sih, guys. Ini Hestia Story. Wow, ngantuk. Udah ngantuk belum sih? Aku udah loh. Beberapa cerita Hestia mencakup kemurahan hati dan prioritasnya untuk menjaga api dalam rumah. Karena Hestia lemah lembut, dia mempersonifikasikan domestikasi yang dibutuhkan di rumah, yang membuatnya menjadi dewi tercinta. Hestia memiliki sifat pemaaf dan ramah, jadi orang yang gak dendaman. Bagus ini ya, guys ya. Kita harus belajar dari Hestia, dia selalu ramah dan pemaaf. Dikisahkan bahwa Hestia menyerahkan tempatnya di Gunung Olympus kepada dewa Dionysus, guys. Karena Hestia memberikan tahtanya kepada Dionysus, Hestia terkadang dikecualikan sebagai salah satu dari 12 Olympians asli. Hestia ramah, murah hati, dan berbakti. Kisah-kisahnya meski sedikit telah diceritakan selama berabad-abad dan dihormati di seluruh budaya Yunani, guys. Oke. Penggambaran Hestia akan menampilkannya dalam pakaian sederhana, lengkap, dan memegang bunga. Jika dia tidak memegang bunga, dia akan ditampilkan memegang api atau lilin di tangannya yang melambangkan hubungannya dengan api lilin ya. Kalau bunga dia lilin, kalau aku apa yang suka bunga sih, guys. Menghormati Hestia, api telah menjadi elemen suci dan budaya Yunani selama berabad-abad, guys. Ya. Dan pengudusan itu berlanjut hingga hari ini. Tuh. Pembakaran obor Olimpiade memberi penghormatan kepada Hestia dan pentingnya membawa dan melihara api untuk menerangi kota. Dalam skala lebih kecil dan lebih pribadi, Anda dapat menghormati Hestia di rumah dengan terus menyalakan lilin. Saat lilin hampir habis, gunakan nyala api untuk menyalakan lilin, biarkan api tetap menyala. Jika mungkin kan, seperti yang diprioritaskan Hestia dalam hidupnya. Jika api harus padam, matikan api dan ritual yang menghormati Hestia. Dipercayai bahwa derak api adalah suara tawa Hestia yang merupakan pemberian yang dapat didengar oleh manusia. Wah, jadi nanti ya kita coba. Aku mau coba hidupin ya lilin. Aku pengen dengerin suara tawa Hestia. Ya itulah ya, pada zaman Yunani. Oke, dalam mitologi Yunani, Hestia adalah dewi perapian dan anak tetua dari Kronos dan Rhea. Hestia menerima persembahan pertama dalam setiap ritual dalam rumah tangga. Tungku perapian merupakan tempat suci untuknya. Dia digambarkan sebagai perempuan sederhana yang berkerudung. Dia duduk di singgasana Pepolos dengan bantal wol putih. Orakel Delphi awalnya merupakan tempat suci Hestia sebelum diambil alih oleh Apollo. Dalam mitologi Romawi, dia dikenal sebagai Vesta, dewi yang melambangkan perapian. Ya, dia tidak banyak informasi mengenai Hestia dalam mitologi dan sastra kuno, tetapi Hestia merupakan dewi penting dalam budaya Yunani dan Romawi kuno. Penting ya. Nih, pemujaan Hestia dihormati oleh dewa maupun manusia. Dia disembah di mana-mana dikarenakan perapian di setiap rumah dan kuil. Tiap kota memiliki perapian umum yang apinya dijaga terus menyala. Api dari perapian tersebut ikut dibawa jika penduduk kota akan mendirikan kota baru. Orang-orang pada masa kuno jika mengadakan jamuan makan dan mempersembahkan 2 penuangan anggur untuk Hestia, guys. Penuangan pertama adalah untuk memulai jamuan dan yang satu lagi untuk menutup acara ketika akan melakukan makan bersama.
keluarga akan melemparkan sedikit persembahan keperapian dan menyanyikan lagu untuk Hestia. Ketika seorang bayi telah diberi nama, bayi tersebut dibawa dekat perapian dan didoakan supaya mendapat berkah dari Dewi Hestia. Hestia adalah seorang anak yang ditelan oleh ayahnya Kronos. Ketika Kronos menyatakan kembali semua anaknya akibat ramuan Zeus, Hestia adalah yang terakhir dikeluarkan. Dengan demikian, dia adalah anak pertama dari Rhea, sekaligus anak terakhir dari Kronos, guys. Ya. Hestia bersumpah di atas kepala Zeus bahwa dia tidak akan terikat nikah dan tidak akan sentuh rasa cinta dan seksual. Karena ini, Hestia menjadi antitesis Aphrodite setelah menolak nilai cinta. Oke, Hestia dikenal karena kebaikan dan kerendahan hatinya. Masya Allah ya, kita harus belajar dari Hestia ya. Dia jarang ikut campur dengan profesi pembicaraan dengan para dewa Olympus lainnya, apalagi dengan usaha-usaha mereka ini diinterpretasikan oleh Walter Booker karena sebagai perapian, Hestia tidak dapat dipindahkan. Saat terjadi krisis pengangkatan anak, Zeus dengan seorang manusia bernama Semele Dionysus menjadi dewa Olympia, sementara jumlah singgasananya sudah penuh ya. Menurut kaum Fasti nih guys, penyair Ovid menulis bahwa Hestia pernah hampir diperkosa oleh Priapos, putra Dionysos dan Aphrodite. Suatu Hestia di para dewa tertidur setelah makan bersama. Priapos mendapat mendekati Hestia. Hestia terbangun dan melihat bahwa Priapos hampir menyanyi. Wah, Zeus sangat keras dan Priapos pun ketakutan. Tuh ya guys, jadi kayak gitu ya. Kadang story tentang kita jadi tahu ya Dewi Hestia ini dewi yang sangat rendah hati, pemaaf. Dia nggak pernah mau kayak padahal dia dewi api loh guys. Dewi api itu kan biasanya api ya guys, itu angernya tinggi, pemarah. Ini enggak, kebalikannya ya loh. Ini keren banget. Kita belajar dari, khususnya untuk perempuan ya, kita untuk belajar untuk sabar bukan berarti kita menerima sabar dalam arti itu kita tetap fokus sama kerjaan, tapi tetap kita ikhtiar untuk menyelesaikan semuanya. Jadi sahabat tuh menurut aku gitu ya, ikhtiar bukan hanya diam saja. Oke, demikian cerita dari Misi tentang Dewi Hestia. Mudah-mudahan kalian menyukai ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe. Aku pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ya guys. Oke, love you all. Bye bye.